Selamat pagi Jemaat Philadelphia, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mengikuti ibadah bersama dengan kami. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama bersukacita karena Roh Kudus sudah tercurah atas hidup kita. Kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta. Kita akan memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah kita terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 31b sampai dengan ayat 32 dikatakan kepada kita demikian. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita sambut dengan sukacita. Kita mohon sumber rahmat senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 240A bait 1 dan 3, datanglah ya sumber rahmat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali apa yang kami lakukan mengikuti kehendak kami, bukan mengikuti kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika hari Pentakosta di mana roh kebenaran Engkau curahkan bagi umat-Mu, kami mengakui dosa kami mohon Tuhan mengampuni, dan kami percaya Tuhan pun juga akan menolong kami untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 230 bait 1 dan 2, kami berdoa, ya Roh Kudus. Love
Siapapun yang mau mengakui keberadaannya di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan mohon pengampunan kepadanya, maka dia akan mendapatkan pengampunan dan juga akan menjadi hamba yang benar. Sebagaimana dinyatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba yang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari PKJ 97 bait 1 dan 3, Roh Kudus kuatkanlah kami. Kita persiapkan hati kita untuk menerima sapaan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sumber hidup kami bersyukur ketika hari Pentakosta Tuhan telah mencurahkan kuasa Roh Kudus, dan kami pun juga telah menerima kuasa Roh Kudus itu. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika saat ini kami memperingati hari Pentakosta, kami pun juga yakin Roh Kudus akan memimpin, memampukan kami untuk kami dapat memahami apa yang Engkau firmankan kepada kami. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Raya Pentakosta atau peringatan Hari Raya Pentakosta, saat ini kita akan bersama-sama untuk membaca bacaan kita yang terambil dari Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27, lalu nanti disambung dengan ayat pasal 16. Pasal 16 ayat 4b sampai dengan 15. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 15. Pekerjaan penghibur. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi,
penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Peringatan Hari Pentakosta, kita masih berada dalam pandemi sehingga kita masih harus ibadah di rumah kita masing-masing. Tetapi kita yakin bahwa Roh Kudus yang dicurahkan pada saat itu juga sudah dicurahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah Roh Kudus menuntun ke dalam kebenaran. Nah, sebelum saya akan mengajak kita semuanya untuk mencoba merenungkan apa yang dimaksud Roh Kudus menuntun ke dalam kebenaran, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Mas Vicky. Mas Vicky, ini angka berapa? 6. Angka 6. Betul? Ya. Ya, itu menurut Mas Vicky. Tapi kalau saya melihat angka ini adalah angka 9, bukan angka 6. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang saya sampaikan atau ilustrasi ini, hendak mengatakan kepada kita yang namanya kebenaran itu adalah relatif. Tidak salah ketika saya bertanya kepada Mas Vicky angka berapa, angka 6. Tetapi juga tidak salah ketika saya melihat angka ini adalah angka 9. Karena memang relatif, Mas Vicky melihat dari depan, dan ketika saya lihat begini, dia akan menjadi angka 9. Dua-duanya benar. Dua-duanya tidak salah. Tetapi satu pertanyaan bagi kita. Lalu kebenaran itu yang seperti apa? Atau kebenaran itu apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran sebenarnya adalah sebuah nilai utama dalam kehidupan manusia. Tetapi harus kita pahami yang namanya kebenaran itu bermacam-macam definisinya. Ada kebenaran dalam bidang filsafat, ada kebenaran dalam bidang ilmu, ada juga kebenaran dalam bidang agama. Dalam ilmu, kebenaran tidak pernah absolut, tetapi relatif, bahkan terus berkembang dengan dinamis. Apa yang menurut saya benar, belum tentu benar dari kacamata orang lain. Dan itu bisa dikatakan benar kalau orang itu kemudian mengujinya, dan ternyata ketika diuji itu adalah benar.
Nah, sepanjang tidak ditolak kebenarannya dan bermanfaat bagi manusia, maka jika dapat dipertanggungjawabkan, ya itu adalah hal yang benar. Itu sebabnya, seperti tadi saya katakan, di dalam ilmu, kebenaran itu dinamis, berkembang, tidak stagnan atau tidak mandek. Nah, dalam kehidupan kita beragama, seringkali kita juga menjumpai adanya perbedaan pemahaman. Adanya perbedaan penafsiran antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Bahkan antara satu orang dengan orang yang lain. Dan ketika penafsiran itu diklaim bahwa itu yang paling benar dan penafsiran orang lain salah, maka perlu dipertanyakan, apakah penafsiran yang menurut dia benar itu adalah benar? Kalau kemudian orang lain menafsirkan dan dia bisa mempertanggungjawabkan akan penafsirannya, maka kita pun juga tidak boleh mengatakan bahwa dia salah dan saya yang paling benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita menjadi bingung. Lalu apa yang dimaksud dengan kebenaran? Kebenaran itu seperti apa? Hari ini kita dapat belajar dari bacaan kita. Ketika Yesus telah menyelesaikan karyanya di dunia dan ia harus meninggalkan murid-muridnya. Bahkan ia meninggalkan murid-muridnya untuk selama-lamanya. Artinya ia tidak akan hadir lagi secara fisik bersama dengan para murid sebagaimana sebelum dia disalib. Dan ketika Yesus sudah menyelesaikan karyanya, sebelum dia naik ke surga, dia sebenarnya sudah menyatakan kepada para murid bahwa ada saat di mana para murid akan mengalami apa yang pernah dikatakan sebelum dia naik ke surga. Akan ada atau akan datang utusan yang menggantikan Yesus. Dan yang datang itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itulah yang akan memimpin para murid ke dalam seluruh kebenaran. Karena roh kebenaran yang hadir, roh kebenaran yang datang, apa yang dikatakan oleh roh kebenaran bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Dia yang mengutusnya. Jadi apa yang dinyatakan dalam bacaan kita pada saat ini hendak memberikan pemahaman kepada kita bahwa kebenaran itu bukan berasal dari manusia. Kebenaran itu bukan berasal dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi kebenaran itu berasal dari roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu yang akan menolong para murid untuk mengerti apa itu kebenaran dan menyatakan kebenaran. Artinya, kalau roh kebenaran akan menuntun para murid untuk menyatakan kebenaran, maka apa yang dilakukan para murid itu bukan didasarkan pada pemahaman dan penafsirannya, melainkan didasarkan pada tuntunan kuasa roh kebenaran. Dan ketika para murid dituntun oleh roh kebenaran, maka tidak akan ada sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh para murid. Artinya, atau dengan kata lain, hasil dari kebenaran
yang berasal dari roh kebenaran itu adalah untuk memuliakan Dia atau memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan dirinya. Jadi kalau para murid melakukan segala sesuatu dengan dituntun roh kebenaran, maka bukan sungut-sungut yang muncul, bukan penghakiman yang muncul, bukan konflik yang terjadi, tetapi justru sikap memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran seperti apa? Kebenaran yang dari roh kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa memahami bahwa kebenaran itu dari roh kebenaran? Maka mau tidak mau, sebagaimana yang sudah tertulis di dalam bacaan kita, nats pembimbing, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi, kebenaran itu tidak akan muncul dengan sendirinya. Tetapi itu berasal dari roh kebenaran dan itu akan kita ketahui, kita pahami ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Dan hasil dari apa yang kita lakukan dengan didasarkan karena kita tinggal di dalam firman-Nya, itu adalah kebenaran. Kebenaran itu tidak akan pernah menghakimi. Kebenaran itu tidak akan pernah menonjolkan ini dari saya, ini pemahaman saya, dan pemahaman orang lain itu tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita dapat memahami bahwa kebenaran yang harus kita lakukan itu adalah kebenaran yang bersumber pada roh kebenaran. Dan roh kebenaran, dan kita bisa mengetahui bahwa itu sumbernya dari roh kebenaran, maka kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Dan ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, ketika suatu saat kita memahami tentang kebenaran yang sesungguhnya dan kita melakukan kebenaran itu, maka tidak akan pernah kita kemudian menghakimi orang lain. Maka tidak akan pernah kita mengatakan bahwa ini adalah dari saya. Maka tidak akan pernah apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, kemudian muncul sebuah keinginan supaya orang lain senang, supaya orang lain memuji saya. Roh kebenaran akan menuntun orang bertindak kebenaran dan akan membawa kehidupan damai sejahtera. Akan membawa kehidupan yang tidak menyalahkan, menghakimi, merasa diri benar. Karena itulah roh kebenaran. Sehingga ketika roh kebenaran itu kita nyatakan, maka itulah yang Tuhanlah yang akan dimuliakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi saya katakan kalau berbicara tentang kebenaran memang relatif, bahkan bisa menjadikan kita bingung yang mana, ya maka mari kita tinggal di dalam firman-Nya, supaya kita mengetahui kebenaran, karena roh kebenaran itulah yang akan menuntun kita untuk memahami kebenaran dan menyatakan kebenaran. Apapun itu, tindakan yang kelihatannya baik, itu belum tentu benar. Kalau kita lakukan, tidak didasarkan pada tuntunan roh kebenaran. Maka, supaya yang kita lakukan itu menjadi benar, baik dan benar, maka kita harus menyediakan diri untuk dituntun roh kebenaran dan tetap tinggal di dalam firman-Nya.
Biarlah Roh Kudus yang sudah dicurahkan di hari Pentakosta saat ini akan mengingatkan kita kembali dan kemudian kita membuka diri supaya roh kebenaran hadir dalam diri kita, menuntun kita untuk menyatakan kebenaran. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya mohon untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah sumber kebenaran kami bersyukur Engkau memberikan pengajaran kepada kami bahwa apa yang kami lakukan harus berdasarkan pada roh kebenaran. Kami percaya roh kebenaran itu akan menuntun kami ketika kami tetap tinggal di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat tetap tinggal di dalam firman Tuhan dan kami dapat menyatakan kebenaran. Saat ini ya Tuhan, kami hendak berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak persoalan yang muncul, baik karena pandemi maupun berbagai macam kondisi di tengah bangsa dan negara ini, mengakibatkan kondisi tidak semakin membaik tetapi justru memburuk. Kami mohon Tuhan memberikan kebijaksanaan baik kepada pemimpin bangsa dan negara kami dan seluruh warga negara, supaya kami dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan didasarkan pada kehendak Tuhan, bukan mengikuti apa yang kami inginkan.
Terima kasih untuk kesaksian kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa apa yang kami lakukan harus didasarkan pada kehendak Tuhan yang berasal dari roh kebenaran. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keberadaan Jemaat Philadelphia dengan segala kekurangan, segala keterbatasan yang ada pada kami. Kiranya Tuhan menyatukan kami untuk kami senantiasa menyatakan kebenaran sebagaimana yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Berkati setiap keluarga Jemaat Philadelphia dengan berbagai macam pergumulan yang ada, baik terkait dengan ekonomi, kesehatan, sosial, dan juga dalam hal-hal yang lain. Kasih dan kemurahan-Mu senantiasa kami harapkan supaya dalam pergumulan yang ada, setiap keluarga di Jemaat Philadelphia senantiasa melihat Tuhan yang menjadi sumber segala hidup. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk mendapatkan pemulihan kesehatan atas Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Ibu Suparmi Nugroho Yulianto, Ibu Arista Kurniawati, Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Painah Teguh Triraharjo, Ibu Francisca Sri Wahyuni, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Kami mohon berkat Tuhan, tangan Tuhan menjamah mereka sehingga mereka mendapatkan pemulihan dan kemudian dapat merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk keluarga yang merawat, Tuhan pun juga menganugerahkan kebijaksanaan, kesabaran, kekuatan, supaya dapat merawatnya dengan penuh sukacita. Kami berdoa setiap pergumulan kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah berbagai macam hal yang harus kami hadapi. Kiranya Tuhan memakai setiap pergumulan itu untuk mendewasakan iman kami dan untuk senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Febri Nugroho, Tuhan memberkati dia dalam segala pergumulannya, Tuhan berikan kesehatan kepada dia, keluarga yang mendampingi, Tuhan pun juga terus berikan kekuatan, peneguhan iman, dan juga senantiasa sukacita, supaya keluarga dengan sabar dapat menghadapi segala hal yang terjadi atas kehidupan di dunia ini. Kami serahkan juga untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan menolong mereka supaya mereka dapat mengikuti proses pembelajaran. Jikalau sudah ada yang mulai tatap muka meski sangat terbatas, Tuhan pun juga memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka pun dapat mengikuti segala aktivitas pendidikan dengan baik. Orang tua yang harus mencukupi kebutuhan dalam pendidikan anak-anak, berkat Tuhan juga senantiasa tercurah atas mereka. Inilah syafaat kami kepadamu Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Datanglah
Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 4 ayat yang ke-6 yang demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 235 bait pertama dan ke-7. Ku dengar berkat-Mu turun. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang menamai hidup dan kehidupan kami setiap hari, setiap saat, yang semua itu telah kami rasakan dan kami nikmati hingga pada saat ini, di mana kami masih Tuhan izinkan untuk beraktivitas, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Terlebih-lebih Tuhan juga masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan yang tercurah pada kami semua. Kami aturkan persembahan ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita kami, dan kiranya persembahan ini Tuhan berkati. Dengan demikian persembahan ini bisa menjadi sarana di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dan dosa-dosa kami di dalam kami mengaturkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami, doa ini kami naikkan. Amin. Kebenaran di dalam dunia ini memang relatif, tetapi roh kebenaran itulah yang akan memimpin kita, memimpin umat untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita bersama-sama meyakini bahwa Roh Kudus, roh kebenaran sudah dicurahkan bagi kita dan akan memimpin kehidupan di tengah dunia ini. Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2 kita akan pujikan bersama-sama dengan bangkit berdiri. Roh Kudus tetap teguh. Tuntun kami yang lemah.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidup dan teruslah berkarya bagi Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. See